Bab 416 Sekolah dalam sesi. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. ELEANORLEYWIN. Ini akan jauh lebih mudah jika kita terbang saja, kata Mika menggerutu sambil menyeka gumpalan lumpur kehijauan kehitaman dari wajahnya, semua yang tersisa dari binatang buas lain yang telah menyerang kita. Kau tidak bisa begitu saja melewati kerasnya reliktem, kata Lira, terdengar persis seperti seorang guru sekolah. Intinya adalah naik melalui mereka, mengalahkan tantangan mereka, bukan menghindarinya. Jika tidak, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Selain itu, penerbangan itu intensif mana, dan kamu harus belajar menghemat kekuatanmu. Oh, maaf, ejek Mika. Aku tidak menyadari ini adalah perjalanan sehari ke sekolah Kuki. Sesuatu jatuh di kotoran di sebelah kanan kami, dan kepalaku bergerak-gerak gugup ke arah itu. Cahaya di zona itu tersebar dan berkabut, membuat jarak pandang menjadi aneh. Keruh hijau menyembunyikan dinding dan langit-langit yang jauh, memberikan kesan tidak nyaman bahwa tempat itu berlangsung selamanya. Itu juga menelan suara, membuatku sulit untuk mengatakan apakah itu berasal dari tepat di samping kami atau dari tengah zona. Baunya adalah yang terburuk, seperti telur busuk yang direbus berlapis-lapis di atas kotoran yang berjamur dan hewan yang membusuk. Ini mungkin pertama kalinya aku tidak menghargai inderamu yang ditingkatkan, pria besar, gumamku, menepuk punggungku. Dia bergemuruh kembali, setuju. Ikatan aku dengan Bu menjadikan aku pengintai dan pengintai terbaik, jadi aku duduk di atasnya dan mengamati tanda-tanda ledakan geyser atau lintah teror, nama yang aku ciptakan sendiri, menyerang dari bawah kolam asam, sambil juga memindai cakrawala untuk setiap tanda jalan keluar. Aku tidak perlu menghemat mana jika Arthur menunjukkan jalan ke tempat ini pada kita, lanjut Mika, buku-buku jarinya berderit terdengar di gagang palunya. Anggap saja sebagai ujian pertamamu, jawab Arthur tanpa humor. Melihat kilau redup melalui kegelapan, aku menunjukkannya kepada yang lain. Kurasa benda berkilau di sana itu mungkin sebuah portal. Mika melayang dari tanah dan menyipitkan mata ke arah itu. Mika tidak, aku tidak melihat apa-apa. Regis terkekeh geli. Maka itu berarti kami membuat pilihan yang tepat dalam membuat Eagle. Lihat di sini pramuka kita. Oh, Lira. Aku meledak, melihat bola lendir merah mengalir ke bagian belakang sepatu botnya. Kepalanya tersentak, dan dia dengan cepat mengikuti garis mataku yang terbelalak ke siput darah. Tangannya menyabit ke bawah dan bila angin mengiris benda itu darinya. Dengan injakan yang tajam, dia menghancurkannya. Lingkaran darah menyembur di sekitar kakinya seperti halo berdarah. Kalian semua terganggu, kata Arthur, lengannya disilangkan dan satu alis terangkat menghakimi. Fokus. Lira mengangguk dalam-dalam, hampir seperti busur yang dangkal. Tentu saja, Bupati Liwin. Kamu benar. Selama pendakian, salah satu anggota tim harus selalu diberi otoritas kepemimpinan, bahkan di antara kelompok yang baru dibentuk. Aku akan menyarankan. Mika mendengus untuk ke-100 kalinya dan berputar ke arah Lira, tapi, sebelum dia sempat berbicara, sebuah tentakel besar tersentak dari genangan asam yang dia bawa di atasnya. Aku tersentak dan meraba-raba dengan busurku saat busur itu melilit kakinya. Oh, Rock and Root, lepaskan aku. Bentaknya, mengayunkan palu sihirnya ke embel-embel berlendir. Alih-alih meledak, tentakel itu tampak meregang, menyerap dampaknya. Saat diregangkan, itu seperti meleleh, terlepas menjadi untaian lengket yang sangat jelas menentang hukum alam yang normal, lalu memadat lagi dalam lingkaran di sekitar palu, menjebaknya sambil tetap memegang Mika. Sulur asap mengepul dari manapun tentakel asam menyentuhnya. Aku menarik tali busurku dan mana yang dibentuk menjadi seberkas cahaya putih yang menempel di tali itu. Dengan dentingan pelepasan, anak panah itu menarik garis terang menembus udara keruh dan menghantam tentakel dengan dentuman basah. Mika menarik tentakel, mencoba untuk terbang ke atas dan mematahkan cengkeramannya, tetapi entah bagaimana menahan bahkan kekuatan tombak. Paku-paku batu mencuat dari bawah permukaan air, masing-masing menunjuk ke arah yang sedikit berbeda, banyak yang menusuk tentakel yang tampak tidak nyata, tetapi tetap menempel padanya. Udara mulai bergetar. Kebisingan yang ditimbulkannya sangat rendah sehingga aku ragu ada orang selain aku yang bisa mendengarnya. Sejenak, aku bertanya-tanya monster baru macam apa yang menyerang kami, tapi kemudian aku merasakan mana mengalir keluar dari Lira dan masuk ke dalam tentakel. Aku menahan napas sejenak saat aku menunggu sesuatu terjadi, kemudian tentakel pecah menjadi hujan gumpalan ingus yang merayap dan bertinta. Bu meluncur di bawahku, menghindari percikan barang-barang itu. Menjijikkan, kata Mika, gemetar seperti anjing basah saat dia membersihkan lendir yang mendesis dan potongan tentakel darinya. Lihat, Lance, kata Lira dengan seringai yang tidak bisa ditekan. Semuanya bermuara pada pengetahuan dan kemampuan kamu untuk bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut tanpa panik. Aku bisa menyelamatkanmu karena... Aku tidak panik. Mika praktis berteriak, diikuti dengan cepat, dan kamu tidak menyelamatkanku. Aku melompat begitu keras hingga hampir jatuh dari punggung Bu saat kilatan cahaya ungu tiba-tiba memenuhi zona itu, disertai raungan api unggun. Aku memalingkan muka, tetapi tidak cukup cepat, dan tiba-tiba mendapati diriku berkedip cepat saat air mata mengalir ke mataku yang perih. Bu menggerutu, mundur dari cahaya dan menabrak Regis, yang berjalan tepat di belakang dan di samping kami.
Serigala bayangan besar terlempar ke samping, meluncur ke tepi bibir tanah yang terangkat yang telah kami ikuti sampai cakarnya mengenai gub terbakar yang memenuhi kolam. Aku menoleh ke masa lalu untuk melihat lusinan tentakel meledak yang menggeliat larut kembali ke kolam asam, terlempar dari Lira oleh ledakan eterik Arthur. Maafkan aku. Kataku segera, kata-kata diarahkan antara Regis yang mengutuk dan Arthur yang melotot. Aku seharusnya melihat potongan-potongan itu masih bergerak dan hidup. Regis menggerutu saat dia merangkak kembali ke atas lereng, cakarnya mendesis. Benar-benar kelompok yang lengkap. Arthur melotot ke arahnya, dan rahang serigala bayangan itu mengatup. Bu menggerutu pelan, dan Regis menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku tahu. Mika sudah mendarat kembali ke tanah, dia dan Lira menatap Arthur dengan malu-malu. Untuk beberapa alasan, Ellie yang meminta maaf meskipun dia benar-benar melakukan tugas yang diberikan padanya, kata Arthur tajam. Dia menyisir rambutnya dengan jari dan menghela nafas. Lira, kamu pernah berada di Reliktem sebelumnya, tapi tidak pernah bersamaku. Dan Mika, kamu sudah terbiasa dengan bis Glades, di mana tidak banyak yang tidak bisa kamu tangani. Tempat ini berbeda. Kekuatan monster tumbuh bersama orang-orang di dalamnya, dan seluruh tempat ini telah beradaptasi dengan keberadaanku. Kamu tidak bisa hanya mengandalkan kekerasan untuk melewati setiap pertemuan. Kamu harus strategis, bertarung dengan cerdas. Reliktom dirancang untuk menguji kamu. Atau membunuh kamu. Mika mengangkat dagunya dan menatap mata kakakku tanpa berkedip. Aku tidak takut pada apapun yang bisa dilemparkan tempat ini kepadaku. Lira mendengus, tapi terpotong oleh tatapan peringatan dari kakakku. Tapi itu bagian dari masalahnya. Kamu tidak tahu apa yang bisa dilakukan tempat ini dan aku ingin kamu mengerti mengapa kamu ada di sini. Ellie bepergian denganku agar dia bisa melatih kemampuan barunya, dan Lira harus tetap dekat denganku karena aku tidak percaya untuk meninggalkan orang sekuat dia dikurung dimanapun. Terima kasih atas kepercayaannya, dia berkata pelan, jadi aku ingin kamu mengawasi mereka berdua. Alis Mika naik begitu tinggi hingga menghilang ke garis rambutnya, dan mulutnya ternganga. Sepertinya hal yang langka bagi kurcaci Lens tidak memiliki kata-kata, tapi aku terlalu tegang untuk melihat humor di dalamnya pada saat itu. Saat Arthur berbicara, aku melihat siput darah lain mulai merangkak ke belakang kaki Mika. Mika, kamu punya. Dia meraih benjolan merah yang berdenyut di satu tangan, mengertakkan gigi, dan meremas. Bubur merah mengalir keluar di antara jari-jarinya. Aku mengerti, katanya, melemparkan kekacauan itu ke kolam asam terdekat dengan cipratan air yang deras. Baiklah, kalau begitu mari kita bergerak lagi, kata Arthur, memberi isyarat kepada Mika dan Lira untuk memimpin. Bergerak bersama, mereka mulai ke arah yang aku tunjukkan. Arthur segera menyala dengan cahaya ungu redup, rambut pirangnya melayang dari kepalanya. Aku memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Meskipun aku telah melihatnya beberapa kali sekarang, itu masih agak menakutkan. Arthur sudah terlihat sangat berbeda dari sebelumnya dia menghilang, dan rune aneh hanya menonjolkan sifat aliennya. Dengan Rilmir aktif, kepalanya bergeser dari satu sisi ke sisi lain dan ke atas dan ke bawah, mengamati sekeliling kami. Ketika kami melewati kolam, aku terganggu oleh sesuatu yang aneh. Panah aku, yang aku tembakkan ke tentakel yang menangkap Mika, mengambang di permukaan asam. Bu, merasakan perhatianku beralih, berhenti dan mendengus. Ada apa? Regis bertanya, menatap tajam ke kolam, mungkin mengharapkan manifestasi mengerikan lainnya untuk melompat ke arah kami. Tidak apa-apa, hanya saja, secara mental, aku meraih panah. Aku bisa merasakannya, merasakan mana yang masih dipadatkan menjadi bentuk itu. Tanda kebesaranku tergelitik, dan aku menyadari panah itu masih tertambat padaku oleh mantranya. Aku sengaja melepaskan tambatan itu, dan panah itu menghilang, mana menyebar. Itu aneh. Bu merengek, memberitahu aku bahwa yang lain telah bergerak lebih dulu. Ayo, kejar, kataku, tapi pikiranku tetap tertuju pada anak panah. Aku selalu memiliki bakat untuk membentuk manaku yang murni dan tanpa elemen menjadi bentuk di luar tubuhku. Meskipun aku tidak sering melakukannya, berlatih membuat bentuk dengan Arthur benar-benar membantu aku memperluas jangkauan dan kekuatan panah aku. Dan Helen telah mengajari aku cara menembakkan panah mana yang membentuk perisai pelindung di sekitar target alih-alih melukai mereka. Tapi semua kemampuan yang pernah kupelajari mengharuskanku untuk fokus dan terus menyalurkan mana, jika tidak, efeknya akan berakhir. Mengulurkan tanganku, aku membayangkan sebuah bola. Saat mana mengalir dari intiku ke telapak tanganku, bola muncul, terbentuk dari mana putih yang bersinar. Aku melempar bola itu ke samping, yang terciprat ke salah satu kolam. Itu terombang-ambing sesaat, lalu terlempar ke samping saat tentakel merayap di permukaan asam. Jangan ganggu kolamnya, kata Arthur dari balik bahunya, suaranya bergetar dengan energi yang disalurkan oleh Rilmir. Maaf, kataku segera, menggigit bibirku. Di tangan aku menyulap bola lain, mengalihkan fokus aku dari yang pertama, tetapi aku berhati-hati untuk tidak secara aktif menghilangkan koneksi bawaan yang dipertahankan regalia aku dengannya. Meskipun fokus aku adalah pada bola di tangan aku masih bisa merasakan yang lain mengambang di asam. Di suatu tempat di depan, Lira berteriak, dan Mika menghajar lintah teror dengan palu besarnya.
Menepis bola di tanganku, aku berputar di atas Bu untuk melihat bola lain dengan lebih baik, yang sekarang berada sekitar 50 kaki di belakangku. Pengundian mana aku hampir tidak terlihat, tetapi bentuknya sepertinya tidak terpengaruh oleh kurangnya fokus aku. Penasaran, aku mencoba memanipulasi struktur fisik bola. Mana meledak, menyebabkan ledakan energi yang mengirim asam menyembur ke udara seperti geyser mini. Aku berputar, pandanganku melompat dengan rasa bersalah ke arah Arthur, tetapi dia menepis suara itu setelah melirik sekilas, tampaknya salah mengira itu sebagai salah satu dari banyak geyser alami yang terus-menerus meledak. Itu cukup keren, kata Regis, berjalan dengan susah payah di sebelah Bu saat jalan melebar sebentar. Kamu menggunakan bentuk mantramu, kan? Oh, ya, kataku, merasa canggung. Aku tidak begitu yakin apa yang dilakukannya, atau apa yang aku lakukan dengannya. Bau telur busuk semakin kuat, menarik perhatianku ke gelembung-gelembung kecil yang terbentuk di permukaan kolam di sebelah kami. Di sebelah kiri kita, dinding tanah tumbuh dari tanah, melengkung di atas kami seperti setengah lengkungan, dan aku mendengar semburan air berlumpur di sisi lain. Terima kasih, Mika membalas dari bahunya. Coba lagi, saran Regis setelah kebisingan berlalu. Aku berpikir sejenak tentang apa yang ingin kulakukan, lalu mulai membentuk mana. Ketika aku sudah siap, aku melemparkannya ke jalur di belakang kami, tetapi mempertahankan fokus aktif padanya, berusaha untuk terus memanipulasi bentuknya sehingga bergerak bersama kami. Gumpalan kecil dengan 4 kaki bertopik berlari dengan kaku di belakang Bu dan Regis, bersinar putih dalam cahaya redup. Aku berbalik jadi aku tidak melihat sosok yang disihir dan mengamati sekeliling kami. Ketika aku menemukan apa yang aku cari, aku menarik busur aku, menyulap anak panah, dan melepaskannya. Sinar putih mana menabrak belut slug gemuk yang berjongkok di tepi jalan, siap untuk mengunci benda pertama agar cukup dekat. Tembakan bagus, kata Lira, sambil menendang sisa-sisa itu ke langkan. Dengan cepat melihat ke belakang, aku melihat gumpalan berkaki 4 itu berhenti bergerak. Itu masih di sana, membeku dengan kaki gemuknya terangkat seolah-olah sedang mengambil langkah, tetapi tidak lagi mengikuti kami. Aku mencoba untuk memulainya bergerak lagi, tapi seperti bola di kolam, itu meledak, menciptakan nova mana yang melebar keluar sejauh beberapa kaki sebelum menghilang. Mana mempertahankan bentuknya setelah aku berhenti fokus padanya, tapi sepertinya aku tidak bisa terhubung kembali dengannya. Ketika aku mencoba mengubah bentuknya lagi, itu runtuh, kataku kepada Regis, senang memiliki seseorang untuk menyampaikan ide aku. Runtuh, atau meledak, balas Regis, memberiku seringai serigala. Mungkin itu hanya karena aku adalah senjata yang bisa berjalan dan berbicara, tapi aku bertanya-tanya, bisakah kamu membuat sesuatu meledak dengan energi lebih dari itu? Mungkin jika kamu memadatkan mana dalam jumlah yang lebih besar ke dalam bentuk. Atau memalsukannya dengan maksud agar, kamu tahu, meledak. Aku terkikik mendengar kegembiraan dalam nada bicaranya, tapi terdiam saat Arthur memiringkan kepalanya, mengarahkan telinganya ke arahku. Apakah saat ini benar-benar waktu terbaik untuk bermain-main dengan kekuatanmu? Tanyaku pada diri sendiri dengan suara Arthur. Bagaimana jika aku menggambar lebih banyak monster itu? Atau ada yang tidak beres, seperti yang dikatakan Lira, dan aku bereaksi keras. Ketika aku mempertimbangkan ini, aku melihat cahaya keemasan yang terpancar dari punggung bawah Arthur bersinar lebih terang. Apa yang dilakukannya? Tanyaku keras-keras, kebanyakan pada diriku sendiri. Bermeditasi, jawab Regis. Dia fokus pada dicaten, dan tidak banyak berusaha untuk terus meningkatkan dirinya akhir-akhir ini. Ini bukan hanya kesempatan bagimu dan kurcaci gila untuk berlatih. Itu miliknya juga. Aku mengatur rahangku. Itu masuk akal. Dan bahkan jika saudara laki-laki aku yang tak terkalahkan dan pembunuh dewa melakukan apa yang dia bisa untuk melatih dan menjadi lebih kuat, aku juga harus melakukannya. Aku tidak terlalu mengkhawatirkan bentuk fisiknya, hanya membentuk mana menjadi semacam cakram yang kasar, datar, dan sangat padat. Ketika aku puas, aku melemparkan piringan itu ke belakang kami. Itu mendarat di tanah yang keras dengan bunyi gedebuk pelan. Di dalam kepalaku, aku melepaskan fokusku dari mana tetapi membiarkan tambatan dengan tanda kebesaranku tetap utuh. Kali ini, aku menunggu sampai jarak kami hampir 100 kaki darinya. Ada sensasi sakit tumpul yang datang dari mantra saat itu. Aku mendekati jangkauan terluar tambatan. Senang mendengarnya. Alih-alih hanya mencoba untuk mengubah bentuk mana, aku secara khusus mencoba untuk memaksa mana keluar, menggambarkannya sebagai ledakan dahsyat. Ledakan besar mengguncang tanah dan merobek bibir tanah padat yang terangkat, membuatnya runtuh ke dalam kolam asam di kedua sisi. 3 geyser meledak satu demi satu, dipicu oleh ledakan, dan beberapa lintah teror dan tentakel besar keluar dari asam untuk meluncur menuju reruntuhan. Apa itu tadi? Mika bertanya, terbang ke belakang kami dan melayang di antara aku dan lokasi ledakan. Maaf. Aku mencicit, jantungku berdebar-debar di dadaku. Aku tidak mengira akan begitu. Jadi, karena panik, aku menunjuk Regis. Itu idenya. Serigala bayangan menggonggong dengan gembira, tawa maniak. Ya, memang begitu. Arthur ada di sampingku, satu tangan bertumpu pada Bu. Dia telah berhenti menyalurkan godrunenya, dan cahaya alien yang telah meresapinya telah hilang. Kau melakukan itu? Tanyanya, mata emasnya yang tajam menelusuri jalan setapak yang runtuh. Bagaimana?
Sedikit terbata-bata, aku menjelaskan apa yang aku perhatikan tentang anak panah dan penemuan-penemuan yang muncul dari pengamatan itu. Saat aku berbicara, Arthur mengaktifkan Rilmir lagi. Buat sesuatu, sarannya, memperhatikanku dengan hati-hati. Aku membentuk bola lain, tetapi berhenti sebelum aku melakukan apapun dengannya. Memiringkan kepalaku sedikit ke samping, aku mendengarkan. Apakah ada orang lain yang merasakannya? Tiba-tiba tanah tempat ranjau manaku tercabik-cabik, bergolak seolah dikerumuni oleh hiu pasir Darvish. Segenggam lintah teror yang masih berkeliaran di sekitar tempat itu menghilang ke tanah, di mana tubuh mereka dihancurkan oleh sesuatu yang masih belum bisa kulihat. Lira bergegas ke sisi Mika, di antara aku dan suara hiruk-pikuk itu. Regis mulai maju bersama mereka, tetapi dia berhenti, menatap Arthur dengan pandangan bertanya, lalu mengangkat bahu tanpa daya. Saat tanah runtuh, sesuatu mulai muncul ke permukaan dari bawahnya. Tubuh seperti cacing naik dan naik, sungai asam berlumpur mengalir di karapas merahnya yang bersinar. Itu setinggi pohon elsire sebelum berhenti tumbuh, dan aku harus bertanya-tanya berapa banyak yang masih tersembunyi di bawah tanah. Itu tidak memiliki kepala, hanya lubang besar untuk mulut, diisi dengan deretan gigi segitiga yang berputar di dalam jurang mulutnya, seperti salah satu penemuan gila Master Gideon. Bahkan Mika tidak memiliki sesuatu yang sembrono untuk dikatakan saat kami semua menatap monster raksasa itu. Rahang yang menganga membungkuk ke arah kami, mengeluarkan raungan yang begitu keras sehingga aku harus menutupi telingaku dengan tangan. 3 tentakel meluncur keluar dari mulut, masing-masing ditutupi dengan lusinan rahang yang lebih kecil berisi gigi, persis seperti lintah teror. Tentakel-tentakel itu bergoyang-goyang, masing-masing mengeluarkan suara mendesis yang menjengkelkan. Bekerja sama, kata Arthur. Ellie, kamu tetap di belakang. Regis akan berada di sisimu. Kalau begitu ayo kita selesaikan, kata Mika. Sambil memiringkan lengannya, dia melemparkan palunya dengan kecepatan luar biasa. Itu mengenai salah satu tentakel lintah dan meledak langsung, hanya untuk berputar di udara dan meluncur kembali ke tangannya. Mungkin ini tidak akan terlalu sulit setelah semua. Saat kata-kata Mika menghilang, tentakel yang terputus, apakah itu lidah? Atau mungkin kepala, mulai tumbuh kembali. Tunggulnya terbagi menjadi 2 di pangkalnya dan membentuk benda berkepala tentakel lintah kembar. Oh, hebat, gumam Mika. Bersamaan dengan itu, keempat kepala itu mendongak ke belakang dan menyemburkan lendir asam hijau rawa dari semua mulut mereka. Garis hitam bergerigi mencetak udara dengan suara seperti paku di kaca, melindungi kami dari serangan itu. Dimanapun asam menyentuh garis hitam, itu mendesis dan tampaknya ditarik terpisah menjadi komponen dasarnya, uap naik dan air jernih jatuh saat mana menjadi tidak stabil. Tapi semua kebisingan juga menarik hal-hal lain. Lebih banyak lintah teror dan siput darah berenang melalui genangan asam ke arah kami, datang dari semua sisi. Dengan seruan perang, Mika melemparkan dirinya ke udara, bergerak seperti baut balista. Dia berputar di udara, palunya membengkak dengan mana saat dia meningkatkan tarikan gravitasi padanya, sampai dia bertabrakan dengan 2 kepala lintah yang baru tumbuh. Mereka pecah seperti karung berisi mentega yang setengah meleleh, menyemprotkan asam ke segala arah, termasuk ke seluruh Mika sendiri. Dia tersentak kesakitan, tetapi tidak melambat saat dia mengarahkan palunya, mengayunkan salah satu dari 2 kepala yang tersisa. Tapi itu merayap menjauh dari pukulan, yang meleset, sementara kepala lainnya berputar-putar di belakangnya. Dari sudut mataku, aku melihat garis miring hitam membelah kepala yang menyerang sehingga terkelupas di tengahnya, jatuh dengan aneh. Tapi aku mengarahkan panahku ke salah satu lintah teror yang melaju kencang ke arah kami. Menunggu sampai keluar dari asam kental, aku mengarahkan ke salah satu dari banyak mulut dan lepas. Bidikan aku tepat, dan anak panah itu masuk ke dalam daging karet dan menghilang dari pandangan, tetapi lintah itu terus datang. Boom, kata Regis, sinar mengerikan di matanya. Mengikuti maksudnya, aku fokus pada tambatan mana yang menghubungkan aku ke panah, dan mendorong keluar mana. Di dalam lintah teror, anak panahku meledak dengan bunyi bas yang berat. Sisi monster itu membengkak dengan kekuatan, lalu runtuh ke dalam seperti kantong air yang kempis, dan jatuh dari ujung ke ujung selama beberapa detik sebelum berhenti, mengambang di permukaan asam. Tapi yang aku rasakan hanyalah ketakutan yang semakin besar ketika selusin lainnya mengikuti di belakangnya. Terlalu banyak. Untuk memperparah ini, cacing Hydra raksasa telah berubah dari 4 kepala menjadi 7. Mika melayang-layang di antara mereka, menghindari percikan asam dan mulut yang patah, malah menyerang tubuh cacing yang menjulang tinggi, tetapi pukulannya sepertinya tidak menimbulkan kerusakan. Aku melepaskan panah demi panah, masing-masing meledak dalam tubuh lintah teror dan menghentikannya di jalurnya. Di sisi lain jalan, Arthur mulai melepaskan ledakan aeterik untuk menangkis segerombolan monster dari arah itu. Jeritan menarik perhatianku kembali ke cacing Hydra. Salah satu kepala akhirnya menangkap Mika, beberapa mulut menggigit kaki dan tubuhnya. Ketika dia menarik palunya ke belakang untuk memukulnya, yang lain melingkari kepala palu, memegangnya dengan kuat. Lira mengayunkan tangannya ke udara, tapi satu kepala lagi bergerak menghadang mantra itu. Tebasan hitam memotong kepala seperti tentakel dari tubuhnya, dan 2 lagi tumbuh di tempatnya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jantungku berdegup kencang, dan aku bisa merasakan kepanikan mulai menyelimuti pikiranku.
Menarik tali busur aku menyulap dua anak panah dan menggunakan jari telunjuk aku untuk membelahnya sedikit, memberi mereka sudut yang berbeda. Berfokus pada mempertahankan kedua panah secara terpisah, aku mengambil bidikan aku. Sinar putih terang terbang tepat di dalam dua kepala yang baru terbentuk. Satu tenggelam ke dalam mulut di bagasi yang memegang Mika, tetapi yang kedua meleset dari sasarannya, menabrak daging tebal kepala kedua, yang telah menjepit palunya. Kedua panah meledak dalam gelombang kejut mana. Mika yang menggigit kepala menggigil dan lemas, sementara yang kedua tersentak cukup kuat sehingga melepaskan senjatanya. Tanpa membuang waktu, Mika melesat lurus ke udara, hanya untuk diikuti oleh beberapa aliran lendir asam yang melengkung. Berputar, dia melemparkan palu lurus ke bawah. Bahkan dari jarak 100 kaki, aku merasakan pembengkakan gravitasinya, dan melihatnya terbang lebih cepat sampai menghilang ke dalam gumpalan kepala seperti tentakel yang menggeliat. Tanah berguncang saat palu menghantam jauh di dalam tubuh cacing Hydra. Itu memekik, dengungan dari banyak kepalanya mengambil resonansi yang memuakkan saat diperkuat beberapa kali lipat. Perutku mual, dan dari jauh aku merasakan tubuhku bergoyang di atas punggungku. Dengan mata yang tidak fokus, aku melihat dua kepala lagi tumbuh, membelah batang kepala lemas yang aku tembak untuk membebaskan Mika. Ada begitu banyak sehingga aku tidak bisa lagi menghitungnya. Lira berputar, mengirimkan tatapan tajam ke arah Arthur. Suaranya hampir tidak terdengar karena terus melengking. Pelajaran tidak akan membantu kita jika kita semua mati. Binatang buas ini cocok dengan kekuatanmu, bukan milik kami. Tanah berguncang lagi. Cacing Hydra itu menerjang ke atas menuju Mika, tumbuh semakin tinggi saat banyak kepala yang mengejarnya. Dia terbang lurus ke atas sampai sosok kecilnya menghilang ke dalam kegelapan dan kabut. Binatang buas di tumitnya tingginya 60 kaki, lalu 80, lalu 100. Arthur tidak menanggapi, tetapi sesuatu dalam posturnya berubah, lalu dia menghilang menjadi sambaran petir kecubung. Regis beraksi pada saat yang sama, rahangnya terbuka dan api ungu meluncur di atas tumpukan lintah teror yang mendekat. Apapun yang disentuh api lenyap, bahkan abu pun tidak tersisa. Adikku telah muncul kembali di atas cacing Hydra, tubuhnya yang jauh terbungkus busur petir ungu yang melingkar, seberkas energi ungu murni di tangannya. Meskipun seharusnya aku membantu Regis, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton, semua fokusku pada Arthur. Pedangnya berputar membentuk busur, memotong beberapa kepala. Tapi rahang besar tempat mereka semua tumbuh masih tumbuh, dan aku bisa membayangkan bagaimana deretan gigi yang berputar itu menutup di sekitar Arthur. Awalnya kupikir itu tipuan cahaya, tapi dengan menyipitkan mata dan memfokuskan mana ke mataku, aku menyadari kebenarannya. Pedang Arthur tumbuh, memanjang menjadi senjata dua tangan besar yang menyaingi ukuran palu Mika. Ketika dia menebas lagi, beberapa kepala berjatuhan, termasuk beberapa yang baru saja tumbuh kembali. Regis telah berputar ke sisi lain dan melepaskan semburan api ungu lain yang melahap lintah teror yang tersisa. Mika tidak terlihat, tapi Lira, seperti aku, hanya menatap pertarungan di atas. Saat kepala-kepala itu terbentuk dan mulai tumbuh lagi, Arthur menendang salah satu batangnya, melemparkan dirinya keluar dari mulut Gerindra, lalu membawa pedang besarnya ke atas kepalanya, terayun ke bawah saat dia jatuh. Di mana palu Mika tidak berbuat banyak pada tubuh lapis baja cacing Hydra, bila Aether memotong dengan mudah melalui sisi rahang yang menganga. Saat Arthur jatuh ke bawah, dia menyeret bilahnya ke tubuh binatang itu, membukanya seperti ikan yang dikikir. Pekikan berdengung terdengar lagi, tetapi karena semakin banyak tubuh yang menjulang terbuka di atas titik jatuh cahaya yaitu Arthur, suara itu mereda menjadi degukan yang aneh. Kemudian, beberapa meter dari genangan asam di sekitar dasar cacing Hydra, Arthur menghilang dalam kilatan ungu, hanya untuk muncul kembali di tempat dia berada beberapa detik sebelumnya, diselimuti listrik. Darah hitam dan asam hijau menghujani dari bagian dalam cacing Hydra yang menganga saat ia bergoyang maju mundur, lalu ia miring ke arah kami, sayap tubuhnya yang terbuka didorong oleh hembusan angin. Lira melesat kembali melewati kami, dan Bu mengerang saat dia berbalik dan berlari lebih jauh menyusuri jalan setapak, membuat jarak lebih jauh antara kami dan tempat tubuh itu akan jatuh. Arthur dan Regis tidak bergerak. Tanah dan asam meledak keluar saat mayat itu menghantam tanah, menghancurkan jalan setapak yang kami ikuti, kepala terpanjang jatuh tepat di kaki Arthur. Kemudian aku kehilangan segalanya saat dinding debu dan uap kuning menyelimuti zona dengan suara seperti dunia yang hancur. Aku memejamkan mata melawan semprotan asam dan debu yang menyengat, merasakannya menusuk di sepanjang kulitku yang terbuka dimanapun itu menyentuhku, meskipun ada mana yang menutupi kulitku. Bu mengeluarkan erangan khawatir, dan aku menepuk lehernya dengan nyaman. Embusan angin menendang dan mendorong kabut kaustik pergi. Arthur dan Regis berjalan ke arahku, cacing Hydra yang jatuh di belakang mereka. Baunya tak terbayangkan. Aku merasakan Mika mendekat sebelum aku melihatnya. Dia melayang keluar dari awan, terbang dengan letih, kulitnya melepuh karena semua asam yang disiramkan padanya. Bagian dari armornya terkoyak, dan darah mengalir dari beberapa luka gigitan. Alih-alih mendarat di tanah, dia duduk di Bu di belakangku, punggungnya bersandar di punggungku sehingga dia menghadap ke arah Arthur dan Regis. Mika menganggap tempat ini menyebalkan, katanya pelan. Kamu perlu melatih rotasi manamu, kata Arthur saat dia mencapai kami. Kamu tidak menggunakannya sama sekali sepanjang pertarungan itu.
Aku merasakan kepala Mika bersandar ke pundakku. Ya, Profesor Liwin, gumamnya lelah. Dan kamu semua terganggu oleh apa yang ada di depanmu, jadi kamu mengabaikan apa yang tidak bisa kamu lihat. Fluktuasi mana dari bagian utama tubuh, sebagian besar masih di bawah tanah, yang terjadi setiap kali kamu memenggal kepala seharusnya memberitahu kamu di mana harus menyerang. Tatapan frustrasinya terfokus padaku. Ellie, kamu seharusnya menjadi orang pertama yang memperhatikan ini. Berada di lini belakang bukan berarti hanya berjuang dari belakang. Kamu perlu melihat gambaran yang lebih besar dan berkomunikasi dengan sekutu kamu. Aku benar-benar merasakan sengatan tegurannya, tetapi hanya bisa menanggapi dengan anggukan tegas, tidak mempercayai suara aku untuk berbicara. Sebenarnya, pada saat itu, Arthur bahkan tidak merasa seperti kakakku. Tidak di sini, di Relictem. Ikatan yang telah kami bentuk kembali di Fildorial tetap ada. Di sini, dia adalah guru yang dingin dan jauh, pelindung tanpa emosi. Cinta persaudaraan adalah penghalang, jadi dia menekannya. Aku tidak yakin bagaimana perasaan aku. Aku tidak berpikir aku bisa mengisolasi perasaan aku seperti itu. Emosi aku adalah bagian dari diri aku. Siapa dia, sebenarnya, ketika dia seperti ini? Kita harus segera meninggalkan zona ini, kata Lira, persis di depanku. Dia menatap dengan hati-hati ke sekitar kolam di sekitarnya. Kami butuh istirahat, tapi ini bukan tempat untuk mendirikan kemah. Arthur memberi isyarat padanya untuk memimpin, dan dia melakukannya, melanjutkan ke arah di mana aku awalnya melihat secercah cahaya di kejauhan. Aku belum pernah melihat monster mana yang sekuat ini, kataku dalam keheningan berikutnya, mencoba mengurangi ketegangan. Bagaimana para penyihir kuno menciptakan hal seperti itu? Dan mengapa? Pemikir paling berbakat di Alakria telah mencoba memikirkannya selama ratusan tahun, jawab Lira dari balik bahunya. Penyihir kuno adalah ras pasifis, atau begitulah yang kami yakini. Bahwa mereka menciptakan hal-hal seperti kekejian ini. Yah, tampaknya bertentangan dengan pemahaman kita tentang sifat mereka. Aku terdiam beberapa saat, tidak mengharapkan jawaban atas pertanyaan retoris aku. Kamu melakukannya dengan baik, Eleanor, lanjutnya. Dengan latihan, kamu akan dapat meningkatkan jangkauan dan jumlah kreasi sihir yang dapat kamu pertahankan. Dengan kemauan yang cukup, kamu akan dapat membuat manifestasi yang lebih kompleks dan kuat juga, aku yakin. Aku merasakan Mika bergeser di belakangku. Kupikir benda berbentuk mantra ini untuk menyerahkan mana atau semacamnya. Oh, aku merasakan gelombang rasa malu menyelimutiku. Setengah berputar, aku meletakkan tangan di bahu Mika dan fokus pada bentuk mantraku, mendorong mana ke dalamnya. Mana itu keluar dariku, mengikuti aliran mana Mika ke intinya. Maaf, aku hampir lupa. Mika menarik napas dalam-dalam, santai di depanku. Terima kasih, nak. Itu lebih baik. Lira telah berbalik untuk melihat kami, dan aku memergokinya sedang menyembunyikan senyum saat dia menghadap ke depan lagi. Sebagian besar rune memiliki beberapa level atau fase aktivasi, menjadi lebih kuat saat pembawa tumbuh lebih kuat dan mendapatkan kemahiran dalam mantra yang disediakan. Emblem dan regalia seringkali juga memiliki efek bawaan yang kuat, yang tidak memerlukan aktivasi untuk memberikan keuntungannya. Mika menggelengkan kepalanya. Sesuatu yang masih belum ku mengerti, kurasa. Mengapa tidak semua tentara Alakrian mengenakan setelan tinta seluruh tubuh dari regalia dan barang-barang ini? Jika satu tato kecil hampir dapat menempatkan seorang gadis remaja ke tahap inti perak, mengapa kalian tidak memiliki seluruh pasukan penyihir inti putih? Atau bahkan di luar inti putih, penyihir panggung integrasi. Kebanyakan anugerah tidak menghasilkan rune, jelas Lira. Dan ketika sebuah rune diberikan, umumnya cocok dengan kemampuan pembawanya. Cukup melakukan ritual lebih sering tidak menghasilkan lebih banyak rune. Dikatakan bahwa, pada hari-hari awal Alakria, penguasa berusaha melakukan apa yang kamu sarankan, memaksa rakyatnya untuk menjalani pemberian paksa selama bertahun-tahun, berulang kali, bahkan menato atau membakar tanda ke dalam daging mereka dalam upaya untuk menciptakan kembali kekuatan penyihir kuno. Tapi ini sedikit berbeda dibandingkan jika penyihir di catianmu menyuntikkan tinta ke intimu. Warna inti penyihir adalah produk sampingan dari berbagai faktor, seperti garis keturunan, bakat, dan wawasan, seperti halnya penerimaan bentuk mantra untuk penyihir Alakrian. Yang, tentu saja, menjelaskan mengapa upaya ini gagal total, dan puluhan ribu orang meninggal. Itu, setidaknya sebagian, membuat penguasa tinggi menggabungkan garis keturunan. Pemberian tidak bekerja pada Asura, tetapi fisiologi yang lebih rendah dapat ditingkatkan dengan darah Asuran, menciptakan ras makhluk baru yang mampu menangani rune yang lebih banyak dan lebih kuat. Itu sangat menyeramkan, gumamku, menggigil di punggungku. Seluruh benua lahir sebagai eksperimen perkawinan silang, kata Mika, nada suaranya menunjukkan bahwa dia memikirkan hal yang sama denganku. Tidak heran kalian semua benar-benar psikotik. Bahu Lira menegang. Seseorang harus melangkah melampaui rawa untuk memahami sifatnya yang busuk. Aku berjanji harga diri aku sebagai punggawa dan bupati tidak kurang dari kamu ketika kamu diangkat menjadi tombak, Mika Earthbone. Tapi mengalami kehidupan di luar cengkeraman besi klan Fritra, iya. Langkahnya melambat, dan dia melihat ke dalam kegelapan dan kabut di atas kami. Awalnya, kupikir kalian orang-orang di Catian yang gila. Merek sihirmu yang tidak teratur dan bobrok, caramu bertekuk lutut kepada raja dan ratu yang lebih rendah, seperti tiruan yang buruk dari penguasa kita.
Dan semua kebebasan itu. Bagaimana sesuatu bisa dilakukan ketika setiap pria dan wanita bebas berkeliaran di permukaan benua kamu seperti serangga dalam kegelapan. Tapi semakin lama aku tinggal di Dicaten, semakin jelas bagi aku. Siapa di antara kami yang gila? Kami berjalan dalam diam selama 1 menit atau lebih, tumbuh cukup dekat ke tepi zona sehingga semua orang bisa melihat dinding batu yang melengkung dan portal melengkung berkilauan yang akan digunakan Arthur untuk membawa kami ke yang berikutnya. Berapa banyak Dicatian yang menurutmu telah kamu bunuh? Mika bertanya tiba-tiba. Aku bisa merasakan tubuhnya menegang di punggungku. Dengan tanganku sendiri, tanya Lira tanpa ragu. Ratusan, aku kira. Atas perintah aku. Puluhan ribu, paling tidak. Petik 2. Sudah lelah dan gelisah, perutku terasa asam memikirkan semua kematian itu. Begitu banyak orang terbunuh dalam perang ini, dan untuk apa? Aku melirik ke arah Arthur, mengharapkan dia untuk campur tangan, untuk menghentikan Mika dan Lira agar tidak jatuh ke dalam pertengkaran lagi. Dia memalingkan muka dari kami, profilnya jelas dengan latar belakang zona yang redup, dan aku menyadari dia tidak benar-benar mendengarkan percakapan ini. Aku bisa melihat di bahunya, kiprahnya yang kaku, sedikit cemberut pada wajahnya yang tajam. Adikku berada 1 juta mil jauhnya. Aku bertanya-tanya petualangan mana yang ada di pikirannya sekarang. Dengan mayat Hydra Worm yang masih terlihat di kejauhan di belakang kami, sepertinya tidak mungkin ada orang yang memikirkan apapun selain pertarungan itu, tapi sepertinya hanya memakanku. Arthur telah melalui banyak hal, dan meskipun dia menceritakan banyak cerita kepadaku, aku tahu masih banyak lagi yang dia tinggalkan. Apakah pembicaraan tentang perang dan semua kematian yang tidak perlu ini membuatnya merasa bersalah? Mungkin begitu, pikirku. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa kembali lebih cepat. Tidak cukup kuat. Dan bagaimana denganmu, Lance? Tanya Lira. Berapa banyak Alakrian yang telah kamu bunuh? Tidak cukup, balas Mika, permusuhan mengalir dari 2 kata sederhana itu. Kemudian, setelah ragu sejenak, dia menambahkan, atau terlalu banyak. Aku tidak akan tahu, aku kira, sampai semua ini selesai. Kami di sini, kataku saat dinding zona menjulang di depan kami, satu-satunya celah di batu gelap itu adalah satu lengkungan berukir. Portal di dalam bingkai berpendar lembut, tetapi kemanapun portal itu mengarah, aku tahu itu bukanlah tujuan kami. Arthur sepertinya kembali ke dunia nyata, berbaris di depan kami dan menggambar setengah bola metalik dari penyimpanan dimensinya. Jalan ke depan tidak sepenuhnya jelas, katanya sambil mengaktifkan perangkat. Portal buram menjadi tembus cahaya, seperti pintu yang terbuka, dan beberapa gambar meleleh masuk dan keluar fokus secara berurutan di sisi lain. Aku punya peta di kepala aku, tapi itu hanya gambar. Jalan menuju reruntuhan jin berikutnya, batu kunci berikutnya, bingung. Mungkin perlu beberapa kali percobaan. Kita bersama-sama, kataku, langsung merasa malu dengan optimisme kekanak-kanakan yang keluar dari suaraku. Mika meluncur turun dari punggungku, tatapannya beralih dari Lira ke aku, lalu ke Arthur. Mudah-mudahan zona berikutnya atau apapun yang baunya lebih enak dari tempat ini, iya. Lira menggelengkan kepalanya, rambut merah menyalanya berjatuhan di bahunya. Zona jarang menjadi lebih menyenangkan saat kamu mendaki lebih jauh. Mika memutar matanya dan mengangkat tangannya. Jadi, harapanku untuk menemukan resor lengkap dengan mata air panas dan anggur madu sudah tidak ada lagi. Dengan senyum masam tanpa humor, Arthur menunjuk ke portal. Hanya satu cara untuk mengetahuinya.